Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Administrasi dan sebagainya. Terus pegawai yang berkinerja baik ya selama 2 tahun terakhir. Mantap nih orang-orang yang udah lama bekerja dan yang berprestasi dapat saham. Nah, untuk sahamnya itu nanti pihak direksi yang menentukan akan dikasih ke siapa. Nah, ternyata ini ESA-nya itu lumayan banyak teman-teman, yaitu 2% dari keseluruhan saham ya yang ada di PT PRDL nih. Gitu ya. Lumayan gede ESA-nya nih teman-teman. 2% tuh lumayan besar sih kalau menurutku guys. 2% itu berarti nilai emisinya 140 miliar, berarti 2% itu sekitar 28 miliar ya. 28 miliar itu akan kurang lebih itu akan dibagikan gratis ke karyawan, 28 miliar rupiah. Wow, istilahnya tuh dermawan nih PT-nya guys. Oke, kita lanjut ya. Untuk rencana penggunaan dana yaitu 35 miliar. Ya, ini separuhnya itu digunakan untuk membayar hutang, teman-teman. Wah, Bang, jelek dong buat bayar hutang. Belum tentu guys. Jadi kalau IPO yang buat bayar hutang tuh belum tentu jelek. Siapa tahu nanti setelah utangnya dibayar nih PT-nya langsung oh, lega gitu ya. Jadi lebih kenceng lagi naiknya bisa aja teman-teman ya. Lebih lega kayak gitu kerjaan. Mungkin seperti itu juga oke juga guys untuk bayar hutang. Jadi nggak selamanya jelek ya teman-teman. Walaupun kita sebagai orang yang invest di sini atau beli IPO-nya gitu kita berharap buat ekspansi gitu ya atau buat pabrik baru gitu. Tapi ya inilah keadaannya teman-teman buat bayar hutang separuhnya guys. Terus 28%-nya digunakan untuk belanja. Ya, terus sisanya digunakan untuk bayar karyawan nih mungkin seperti itu ya. Pembelian bahan baku kayak gitu. Jadi untuk penggunaan dananya ini kurang banget guys ya, kurang ya biasanya kayak gitu. Hilang, angus. Duit IPO kalian nih angus ya, menguap. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman di sini dari ini guys, labanya nih kita lihat ya di sini guys. Nah, ini asetnya teman-teman kita lihat di sini dalam ribuan rupiah ya, berarti miliar nih. Nah, berarti ini total ekuitasnya tuh 83 miliar, hutangnya tuh 111 miliar. Wah, utangnya lebih banyak, Bang. Lebih banyak si Jelly. Si Jelly lebih banyak lagi hutangnya ya dibanding equity-nya. Jadi DER-nya si Jelly itu lebih besar daripada PRDL. Kalau PRDL ini lumayan sih masih oke. Dan nanti kan dibayar hutang tuh. Kan rencana penggunaan dananya untuk bayar hutang toh. Nah, berarti nanti hutang ini akan turun jauh guys, kayak gitu. Jadi aman nih menurut gue guys. Oke, terus kita lanjut di sini untuk laba tahun berjalannya ini sebenarnya turun guys labanya. Tahun 2023 itu 35 miliar. Terus dia turun jadi 9 miliar terus sebenarnya naik lagi ya. Cuman masih jauh di bawah tahun 2023 nih. Kayak gitu teman-teman ya untuk si labanya. Ya, labanya tuh gojlak-gazluk ya. Wah, gini ya labanya guys. Kadang oke, kadang jelek, kadang oke, kadang jelek nih. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut di sini teman-teman ya. Mungkin karena dari ini ya, dari apa namanya sektor usahanya yang memang kebutuhan kayak alat-alat kesehatan kan nggak sepenuhnya nggak terus dibutuhkan. Misalnya sebuah klinik nih beli alat kesehatan gitu ya. Mungkin sekarang beli, tahun depan kan nggak beli karena alat kesehatan kan awet ya bisa beberapa tahun kayak gitu. Jadi mungkin karena sektor usahanya yang seperti itu. Dia itu barangnya awet kayak gitu, guys. Mungkin kalau kayak jelly gitu kan, orang makan besok makan lagi kan bisa. Tapi kalau yang ini kan sekarang beli kan besok tahun depan nggak beli lagi. Kayak gitu teman-teman ya, bisa dipahami ya apa yang saya bicarakan gitu. Oke, terus kita lanjut nomor 19 guys. Ini ada dividen teman-teman. Kita lihat nomor 19 mana nomor 19. Nah, ini guys ya, kebijakan dividen guys. Nah, ini kebijakan dividen teman-teman. Nah, perseroan akan membagikan maksimal 20%.
Nah, ini kalau menurutku nih oke. Kenapa? Karena perusahaan yang IPO, dia membagikan dividen tapi kecil, itu berarti dia masih punya keinginan buat ekspansi. Kenapa sih labanya itu cuma dibagi 20%? Ya 80%-nya itu digunakan untuk pengembangan usaha gitu maksudnya. Dia masih ada mimpi ke depannya kayak gitu. Itu berarti bagus teman-teman ya buat investor tentunya. Ya tapi ini nanti dividennya sih kecil. Nah, coba kita hitung teman-teman, dividennya kira-kira berapa sih? Nah, kita lihat di sini EPS-nya ya, kita bukain dikit dulu guys. Nah, EPS-nya sekitaran 14 ya. Berarti dividennya itu oke guys ya, hari ini kita dapat profit lumayan nih, yaitu di SMGR, NSZA, IRSEK, NSSS tuh ya. NSZA kita dapat profit 11%, terus ada Japfa dan BBRI. Jadi hari ini kita dapat swing itu profit 3, yaitu SMGR, Japfa dan BBRI. Ini baru jam 9 lebih 12 nih guys ya. Untuk menu biasanya dapat NSZA itu 11% lebih. Jadi bagi teman-teman yang pengen join STS Rekom, kita open untuk yang Juli teman-teman. Nah, ini udah ada grupnya, langsung teman-teman bisa masuk aja ke sini. Kita akan langsung undang kalau teman-teman join. Langsung cat aja guys kalau pengen join teman-teman. 14 dikurangin 80% guys, caranya gini. Nah, berarti dividennya sekitar 3 lah dividennya. 3 dibagi harga nilai semuanya 103% guys. Lumayan ya 3%. Dividen yield-nya sekitar 3% lah kayak gitu. Lumayan sih. Nah, tapi kalau saham ini naik sampai ke 1000 jadi kecil kayak gitu, guys. Oke ya, kita lanjut teman-teman ya. Yang pasti dia udah punya niat baik buat bagi dividen. Oke, terus kita lanjut nomor 24. Nah, ini ada pembatasan, teman-teman. Nah, program ESA tadi, teman-teman ya, itu di-lock selama 12 bulan. Jadi 2% tadi yang dibagikan ke karyawan-karyawan itu nggak bisa dijual selama 12 bulan. Jadi aman. Jadi karyawan-karyawan dapat saham gratis itu dia nggak bakal ngeguyur sampai 12 bulan, guys. Jadi aman. Nah, terus si pemegang sahamnya tadi kayak Prada dan Prodia Utama itu akan di-lock selama 8 bulan juga, teman-teman. Oh, kalau yang ESA itu 12 bulan, kalau yang ini 8 bulan. Pokoknya 8 sampai 12 bulan itu nggak akan di guyur nih. Kita lihat sini tuh, ya. Jangka waktu 8 bulan ya. Menyatakan dalam jangka waktu 8 bulan bla 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 tidak akan menjual. Berarti 8 sampai 12 bulan tuh aman lah, nggak bakal diguyur. Jadi kalau Ipu Hunter ya paling kita sebagai Ipu Hunter itu paling berapa sebulan paling ngeholdnya ya. Nggak nyampe 8 bulan kayak gitu ya. Jadi masih aman lah, nggak ada urusan itu mah. Kayak gitu. Yang penting kita urusannya sama underwriter guys, bukan sama PT-nya, bukan sama ownernya kayak gitu. Selama 8 bulan ke depan. Oke, terus nomor 26 guys, kita coba lihat nomor 26 ada apa teman-teman. Oh ya, ini utangnya teman-teman. Nah, ini utangnya nih guys. Ya 35 miliar tadi buat bayar utang ke BCA teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini seharusnya sih mungkin ini yang mau jatuh tempo ya kayak gitu ya. Dia terpaksa bayar gitu dari nilai emisi. Nanti setelah itu bebas kayak gitu ya, kayak gitu teman-teman. Ya DER-nya tuh turun nanti pasti guys. Mungkin di bawah equity tuh DER-nya nantinya. Jadi is okay sebenarnya teman-teman untuk menyelamatkan hidup ya. Selamat hidupnya kayak gitu. Oke, terus lanjut nomor 35 teman-teman. Ada apa nih utang-utangnya? Oh ya, ini utangnya teman-teman, lihat di sini ya. Nomor 35 itu detail dari hutang-hutangnya guys. Nah, ini utangnya ternyata yang banyak tuh ke BCA guys. Sampai 55 miliar. Jadi dia kan utangnya 100 miliar. Nah, separuhnya itu utang ke bank BCA. Nah, itu nanti dilunasi dari IPO tadi, teman-teman. Ya masih ada sisa sih sebenarnya, cuman is oke lah, tinggal dikit. Ternyata utangnya dia ke bank semua loh. Memang kalau PT yang hutang ke bank itu yang bahaya, guys. Kalau menurutku sih utang itu lebih aman ke PT yang lain gitu ya. Lebih aman karena bisa dinego. Kalau di bank kan saklek kayak gitu. Jadi harus ini jatuh tempo tanggal segini ya wajib gitu. Kalau nggak sita gitu. Kalau bank nggak gitu. Jadi dia dilunasi dulu. Jadi aman kayak gitu guys. Oke ya. Terus lanjut nomor 153 langsung loncat teman-teman. Oke, di sini adalah karyawannya. Karyawannya cuma 81 teman-teman ya. Nggak terlalu banyak ya ternyata teman-teman. Dan ini nanti akan dapat ESA-nya. Wah, jadi bayangin aja guys. Karyawannya 81. Dia dapat ESA itu 20 miliaran, 25 sampai 28 miliar. Bayangin aja 28 miliar dibagi 81 berapa nih?
28 banyak banget guys ya, ini seluruh karyawannya dijadiin ini guys, dijadiin pemegang saham nih guys. 28 miliar ini perkiraan ya, perkiraan ESA-nya segini, dibagi, kok 28 miliar sih? 2% dari oh iya bener segini, 28 miliar dibagi 81. Anjir, dapat 300 jutaan guys. 300 juta rupiah ya, nilai sahamnya gitu ya. Berapa lot kalau ini ya dibagi, berapa? Dibagi 100. Dibagi 100 lagi ya, dibagi 100. Dapat 30.000 lot guys. Jadi karyawannya kurang lebih dapat 30.000 lot ya. Banyak ya, 30.000 lot, anjir. Waduh, kenapa kalian nggak jadi karyawan PRDL guys? Dapat 30.000 lot guys. Kalau dapat ESA ya, tapi ini kan apa namanya direkturnya ya yang bagi-bagi gitu ya. Mungkin pembagiannya nggak pas, nggak semua sama gitu ya. Mungkin yang direksinya dapat lebih banyak, terus manajernya lebih banyak, terus karyawan staf-staf kecilnya dapat sedikit gitu ya. Mungkin kayak gitu pembagiannya guys. Ya tapi rata-rata 30.000. Bener nggak sih hitungan saya 30.000 lot? Wow, kalau dia arah sampai harga 1.000 gitu, duitnya berapa tuh? Anjir, langsung jadi kaya nih semua karyawan dari ini guys ya, PRDL nih. Aduh, kalian harusnya daftar dulu tuh tahun lalu ya di PT ini dapat saham tuh. Oke ya, lanjut nomor 157 guys. Ada apa nih 157 nih? Nah, ini adalah produknya guys, merek produknya ya kayak gitu. Terus ini produk-produknya di sini teman-teman. Nah, ini guys produknya tuh ya. Untuk diagnostik apa nih, kuantitatif alat GTP. Nah, ini saya nggak terlalu paham guys, mungkin teman-teman bisa tanya Pak Dokter ya atau klinik mantri gitu. Tanya mantri atau bidan mungkin ya, tahu ya ini fungsi-fungsinya buat apa, ini produk-produknya guys, saya juga nggak paham. Pokoknya kesehatan lah kayak gitu. Nah, ini selain dia jual kayak obat-obat seperti ini atau serum-serum seperti ini, oh ada HIV guys, alat mendeteksi HIV teman-teman. Wow, alat mendeteksi HIV. Terus di sini, alat-alatnya nih kayak gini guys, kayak ya seperti inilah pokoknya guys, kayak telepon kayak gini guys. Saya nggak tahu juga ini fungsinya apa, kayak gitu. Ya pokoknya dia produksi alat-alat seperti itu teman-teman ya, untuk, detail alatnya bisa tanya-tanya atau googling aja. Oke kita langsung baca, ini guys ya, untuk dari valuasi teman-teman. Kalau ini nggak semahal Jelly guys, oke kalau menurutku. Nah kita lihat di sini teman-teman, harga 100 sampai 120, harga bukunya 68, berarti PBV-nya 1,47 kalau deal di 100. 1 kali PBV guys, ini termasuk murah kalau ukuran IPO kayak gitu. Nah untuk pair-nya 7, murah guys. Pair di bawah 10 tuh murah sekali. Nah di sini kita lihat untuk hutangnya ini 130%, tapi ini kan mau dilunasi ya. Kemungkinan nanti kalau udah dapat duit IPO ngelunasin, ini DER-nya bakal turun drastis. Nah terus ROE-nya 20%. Wow, gede banget guys. Ini murah nih saham ini guys. Nah untuk nilai emisinya itu kecil banget ya, maksimal 146 aja nih saham gorengan. Nah kalau ini bagger guys, sampai ke 200 ini baru 300, kecil banget ini guys ya. Harusnya sih bisa sampai 1.000 muka. Saham ini bisa sampai ke 1.000 semoga ya, biar nilai emisinya itu nggak kecil-kecil amat kayak gitu, atau cap-nya itu nggak kecil-kecil amat. Ini saham gorengan banget guys, segini guys, 100 miliar tuh kecil sekali cap guys. Kayak gitu, semoga aja naik tinggi ya. Kayak gitu teman-teman untuk si saham ini, PRDL. Oke gimana guys, apakah kalian tertarik untuk beli PRDL nih? Thanks nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.